Tama tentu saja tidak bisa memberitahu Jemima bahwa dia telah membaca informasi yang diberikan oleh Joshua sebelum turun dari pesawat. Kali ini, ada banyak kekuatan di Hong Kong. Siapa yang ingin membunuh Hedi dan mengambil 30 juta dolar, dan nama 4 naga tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum Hedi dikirim kembali, dia harus menyentuh sendiri 4 naga. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Jemima, "Tidak apa-apa, aku suka mencari kesenangan." Setelah itu, dia dengan sengaja mengakhiri topik pembicaraan. Dia menyeret kotak kardus di tangannya dan bertanya padanya, "Apakah kamu tidak akan memberikan sesuatu? Ayo pergi." Jemima tidak berdaya, menghela nafas, dan berkata, "Aku akan menelepon ayahku untuk melihat apakah dia bisa menemukan solusi." Tama mengerutkan kening, berbalik, berjalan keluar, dan berkata, "Jika kamu memberitahu ayahmu tentang ini, maka aku tidak akan kembali ke rumahmu di malam hari. Dan aku akan bertanya tentang 4 naga saat aku keluar. Di mana sarang lama mereka? Pergi dan bicara langsung dengan mereka." "Kamu," Jemima terdiam, dia benar-benar hancur oleh sikap acuh tak acuh Tama. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, karena kamu tidak ingin pergi, mulai sekarang, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi." "Oke," Tama setuju dengan santai, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kamu adalah pemanduku, jadi ikuti saja." Jemima terdiam, dia hanya bisa menghela nafas, berlari 2 langkah untuk mengikutinya. Dan berkata, "Kalau begitu kita tidak akan makan di luar malam ini, kita akan pulang lebih awal." "Tidak," Tama melambaikan tangannya, "jika Anda ingin kembali ke rumah. Saya sangat ingin merasakan kehidupan malam di Hong Kong." Jemima dengan enggan berkata, Oke, aku akan bersamamu." Tama mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Joshua. Segera setelah panggilan dilakukan, Joshua berkata dengan hormat, "Tuan Renza, apa perintahmu?" Tama melirik Jemima dan bertanya, "Apakah kamu pernah menyelidiki Heri Surya sebelumnya?" "Guru yang telah saya selidiki," kata Joshua. "Heri adalah putra tertua Herman Surya, orang terkaya di Hong Kong. Aset Herman bisa masuk 5 besar bahkan 3 besar di Hong Kong. Tapi dia memiliki hubungan yang mendalam dengan 4 naga. Four Dragons sekarang menjadi pemain besar. Kepala keluarga adalah ayah angkatnya." Setelah berbicara, Joshua berkata lagi, "Ngomong-ngomong, 4 naga sangat tertarik dengan hadiah kepala rahasia Hedi kali ini. Sistem hukum Hong Kong telah menjadi lebih baik dan lebih baik tahun-tahun ini. Dia juga lebih serius, dan ada banyak pria yang lebih muda di bawahnya. Pengeluarannya sangat besar, dan situasi keuangan secara keseluruhan relatif ketat." Tama bertanya kepadanya, 4 naga sangat miskin, bukankah Herman biasanya membantu?" "Membantu," Joshua berkata, "jika Herman tidak membantu, 4 naga akan mulai memberhentikan staf sejak lama. Herman mendapat banyak bantuan ketika dia membuat kekayaannya di Four Dragons. Jadi 4 naga juga mengandalkan poin ini dan terus menjangkau dia. Kemudian, ketika Herman tumbuh dewasa, dia juga ingin meninggalkan beberapa ikatan dengan 4 naga. Jadi dia membantu Four Dragons memulai transformasinya. 4 naga sekarang memiliki 4 saluran pendapatan utama. Salah satunya membuka pegadaian, 1 membuka klub malam dan bar. Salah satunya adalah menyelundupkan daging beku, dan yang lainnya adalah kasino bawah tanah. Selain kasino, 3 bisnis pertama semuanya dimulai oleh Herman." Tama bersenandung dan berkata, "Klub malam mana yang terbesar di bawah Four Dragons?" Joshua menjawab, "Itu disebut Klub Inspur, di Lan Kwai Fong." Tama berbisik pelan dan berkata sambil tersenyum, "Oke, begitu." Dia menutup telepon dan berkata kepada Jemima di sampingnya, "Nona Jemima, kenapa tidak kita lakukan ini? Mari kita makan di malam hari. Setelah makan malam, bawa aku ke klub malam." Kepala Jemima hampir meledak, tanpa sadar dia bertanya, "Tama, kamu baru saja bertanya tentang klub malam Four Dragons di telepon, bukankah kamu harus pergi?"
Ya, Tama tersenyum sedikit, pergi dan alami kehidupan malam yang terkenal di Hong Kong. Jemima berkata, kalau begitu, kamu tidak bisa pergi ke klub malam Four Dragons dengan nama. Kamu baru saja menyinggung Harry. Di sana sangat berbahaya. Tama tertawa, bahayanya pasti, tapi siapa bahayanya? Pada akhirnya, kita harus melihat ini. Melihat tampang Tama yang lucu dan bersahaja. Jemima sangat prihatin dengan jalan kedatangannya, dia sekarang semakin bingung. Dari panggilan telepon Tama tadi, dia dapat menyimpulkan bahwa dia sama sekali tidak sembrono seperti yang terlihat. Dan dia mungkin sudah menyelidiki berbagai kekuatan di Hong Kong dengan jelas, dan dia yakin. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya kepadanya, siapa kamu? Saya. Tama tersenyum dan berkata, saya harus menjadi seseorang yang tidak dapat dihina oleh siapapun di Hong Kong. Mau tak mau Jemima mengerutkan kening, dan dia menjadi berhati-hati dan bertanya pada Tama. Apa yang kamu lakukan di Hong Kong kali ini? Tama mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, aku akan memimpin pengadilan. Jemima terkejut untuk beberapa saat, dia benar-benar tidak mengerti rutinitas Tama. Kata-kata orang ini benar dan salah, dan sulit untuk melihat karakternya. Itu hanya 2 jam setelah mereka bertemu, tetapi kesannya tentang dia berubah. Pada awalnya, beberapa kali. Dia merasa bahwa dia tampak cukup lucu. Dan dia juga memiliki tingkat kontrol tertentu dalam pidatonya. Dan dia bisa mengatasinya dengan mudah di depan ayahnya. Ketika dia bertemu Harry, dia merasa bahwa Tama sepertinya kehilangan sedikit kelihayan. Dan dia agak sembrono, tidak tahu bagaimana menilai situasinya. Terlebih lagi, tindakan mengambil inisiatif untuk meraih tangannya. Menurutnya saat itu, agak mendadak. Kemudian, sikap Tama yang menolak meninggalkan Hong Kong membuatnya merasa bahwa orang ini sama sekali tidak mengetahui bahaya di dunia. Dan dia sudah mengatakan ini, tetapi dia masih tidak tergerak, dia tidak takut. Tetapi sampai sekarang, dia merasa bahwa pandangannya sebelumnya tentang dia tampak salah. Tama memang tak kenal takut, tapi tak kenal takut bukan karena ketidaktahuan. Sebaliknya, karena dia sudah mengenal dirinya dan lawannya. Memikirkan hal ini, dia menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kalau begitu, lalu bisakah Anda memberitahu saya untuk apa keadilan Anda datang ke Hong Kong? Keadilan apa? Mendengar pertanyaan Jemima, Tama tersenyum kecil dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu ini, untuk saat ini, biarkan ini sedikit misterius. Jemima tidak tahan untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya kepadanya. Kalau begitu, pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan Anda lakukan jika Harry menargetkan Anda? Kamu tak terkalahkan dengan 2 tinju di Hong Kong, bagaimana kamu bisa mengalahkan 4 naga? Tama mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Kau terlalu meremehkanku. 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan? Tambahkan 0, dan aku bahkan tidak peduli dengan 40. Jemima mengira Tama menjalankan kereta dengan mulut penuh lagi. Dia menderita skizofrenia olehnya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu benar-benar meyakinkanku. Setelah itu, dia hanya bisa berjalan keluar dari tempat parkir bersamanya. Keduanya berjalan keluar dari garasi dan pergi ke pusat perbelanjaan paling ramai di Tsim Sha Tsui. Selain arus penumpang yang ramai, juga banyak penjualnya. Menghususkan diri dalam promosi dan penjualan, serta banyak area pameran komoditas. Di bagian terbaik dari alun-alun, ada sejumlah bilik yang rapi. Stan-stan ini digantung dengan logo Universitas Hong Kong. Dan banyak siswa berseragam sekolah sibuk di depan stan. Jemima, yang dalam suasana hati yang rumit, membawa Tama langsung ke stan ini. Dan ini adalah tempat dia dan teman-teman sekelasnya melakukan bazar amal. Melihat Jemima datang, banyak siswa yang sangat terkejut, dan banyak orang berkumpul untuk menyapanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.